Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, berjumpa lagi kita pada mata kuliah sistem operasi. Kali ini kita akan membahas tentang konsep penjadwalan proses. Oke, kita langsung saja jalankan slide-nya terlebih dahulu. Langsung masuk ke slide kedua. Kita masuk pendahuluan terlebih dahulu. Penjadwalan CPU adalah suatu proses pengaturan atau penjadwalan proses-proses yang ada di dalam komputer. Dan proses-proses tersebut berjalan dalam pola yang disebut dengan burst time. Secara garis besar, penjadwalan CPU dibagi menjadi dua, yaitu penjadwalan preemptif dan penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan CPU merupakan suatu konsep dasar dari multiprogramming. Next, slide berikutnya. Siklus burst CPU, perangkat input atau output. Keberhasilan dari penjadwalan CPU tergantung dari beberapa properti prosesor. Pengeksekusian dari proses tersebut terdiri dari siklus burst CPU, siklus CPU, eksekusi dari I/O wait. Proses hanya akan bolak-balik dari dua step ini. Inilah yang disebut dengan siklus burst CPU input output. Pengeksekusian proses dimulai dari burst CPU, setelah itu diikuti oleh burst input output, kemudian proses CPU lagi, lalu burst input output lagi, dan seterusnya dilakukan secara bergiliran. Burst CPU terakhir akan berakhir dengan permintaan sistem untuk mengakhiri pengeksekusian melalui proses input output lagi. Oke, di sini kita lihat gambar skema dari siklus burst CPU, di mana yang merah itu adalah input output burst dan yang biru adalah CPU burst. Ini berbentuk lingkaran. Oke, next. Burst CPU time lama jarang terjadi karena kebanyakan proses akan melakukan antara output ke layar atau file maupun meminta input dari user atau file, sehingga situasi di mana proses bekerja dengan memori dan register dalam jangka waktu lama tidak terlalu banyak ditemukan. Penjadwalan preemptif. Ini adalah penjadwalan pertama dari penjadwalan CPU. Kita bahas penjadwalan preemptif terlebih dahulu. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan yang pertama itu berubah dari running ke waiting state. Jadi proses itu akan berjalan lalu akan masuk ke tahap waiting state. Yang kedua di sini dari running ke ready state. Ini adalah tahap kedua proses terjadi di komputer, yaitu dari running ke ready state. Yang ketiga berubah dari waiting ke ready state. Yang keempat itu dihentikan prosesnya. Penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberikan ruang kepada proses yang prioritas lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau input output. Membuat penjadwalan yang preemptif mempunyai keuntungan, yaitu sistem lebih responsif daripada sistem yang memakai penjadwalan non-preemptif. Sistem proses dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu proses yang memiliki burst input output yang sangat lama disebut dengan input output bound, dan proses yang memiliki burst CPU yang sangat lama disebut dengan CPU bound. Next, masih membahas penjadwalan preemptif. Suatu sistem mengalami kondisi yang disebut dengan busy wait, yaitu saat di mana sistem menunggu request input seperti disk, keyboard atau jaringan. Dengan kata lain, penjadwalan preemptif melibatkan mekanisme interupsi yang menyela proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Lama waktu suatu proses diizinkan untuk dieksekusi dalam penjadwalan preemptif disebut dengan time slice atau kuantum.
Penjadwalan berjalan setiap satu satuan time slash untuk memilih proses mana yang akan berjalan selanjutnya. Next. Oke, kita masuk ke penjadwalan non-preemptive. Ini adalah penjadwalan kedua dari penjadwalan CPU. Penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain, atau proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Penjadwalan non-preemptive terjadi ketika proses hanya yang pertama berjalan dari running state ke waiting state, lalu dihentikan. Berarti CPU menjalankan proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan. Proses tidak diganggu. Oke, next ke slide berikutnya. Masuk pada dispatcher. Ini adalah suatu algoritma yang ada di CPU. Selanjutnya kita membahas dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang berjalan, kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya adalah context switching, menggantikan state dari suatu proses dan mengembalikannya untuk menghindari monopoli CPU time. Switching to user mode dari kernel mode. Yang ketiga, lompat dari suatu bagian dari program user untuk mengulang program. Nah, di sini ada proses atau skema dari dispatcher latency ya. Di sini ada event yang diperintahkan oleh user, lalu masuk ke tahap proses interupsi. Apakah ini adalah proses yang akan dieksekusi? Lalu jika iya, dia akan membuat suatu proses. Setelah dibuat suatu proses, langsung dipersiapkan dan dispatch. Tahap persiapan dan dispatch ini disebut dengan dispatch latency. Dispatch latency adalah waktu yang diperlukan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai proses yang lainnya. Dan jika prosesnya lanjut, proses itu dimulai dan masuk proses sebenarnya, lalu dan direspon oleh CPU. Lanjut, kita membahas kriteria penjadwalan. Kriteria yang digunakan dalam menilai algoritma penjadwalan CPU adalah CPU utilization. CPU utilization akan memberikan rank dari 0 sampai 100%. Di sistem yang sebenarnya ia mempunyai rank dari 40 sampai 100%. Lanjut, yang kedua, throughput. Salah satu ukuran kerja adalah banyak proses yang diselesaikan per satuan waktu dan menjadi salah satu kriteria penilaian di mana algoritma yang menyelesaikan proses terbanyak mungkin yang terbaik. Turnaround time. Algoritma yang mampu menyelesaikan proses yang sama dengan waktu yang lebih singkat, mungkin lebih baik dari algoritma yang lain. Interval waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. Turnaround time adalah jumlah periode untuk menunggu untuk dapat ke memori menunggu di ready queue, eksekusi CPU dan melakukan operasi perangkat input output. Waiting time, jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Next, masih membahas kriteria penjadwalan. Respon time, waktu dari pengiriman permintaan sampai respon yang pertama diberikan. Ini disebut respon time, yaitu waktu untuk memulai memberikan respon, tetapi bukan waktu yang dipakai output untuk respon tersebut. Fairness, suatu algoritma harus menghentikan pengawasan nilai prioritas dari suatu proses, menghindari terjadinya starvation CPU time. Efisiensi, perhitungan prioritas algoritma penjadwalan yang dilakukan adalah memaksimalkan CPU utilization dan throughput dan meminimalkan turnaround time, waiting time dan respon time. Oke, next. Algoritma penjadwalan. Di sini ada beberapa algoritma penjadwalan yang kita bahas. Jadi sebelum memutuskan permasalahan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU ya dalam suatu sistem dan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang akan ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Ready queue itu adalah
antrian yang ada di sistem. Berikut ilustrasi beberapa algoritma penjadwalan. Yang pertama ada FCFS. Maaf, di sana tertulis FCFC, seharusnya FCFS ya. Algoritma ini setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Contoh di sini ada 3 proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0 milisecond. P1 atau proses 1 memiliki burst time 24 milisecond, P2 memiliki burst time 3 milisecond, dan P3 memiliki burst time 3 milisecond. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time burst atau burst time plus waiting time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS. Waiting time untuk P1 adalah 0 milisecond atau P1 tidak perlu menunggu. Sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24 milisecond menunggu P1 selesai. Dan untuk P3 sebesar 27 milisecond menunggu P1 dan P2 selesai. Lanjut algoritma penjadwalan. Di sini ada gancet kedatangan proses. Urutan kedatangan P1, P2, P3 pada gancet di atas terlihat ya. Waiting time rata-ratanya adalah sebesar 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3. 3 itu adalah jumlah proses, yaitu proses P1, P2, P3. Dan dapat hasilnya di sini 17 milisecond. Turnaround time untuk P1 sebesar 24 milisecond. Sedangkan untuk P2 sebesar 27 milisecond dihitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Untuk P3 sebesar 30 milisecond. Turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 24 ditambah 27 ditambah 30 dibagi 3 sama dengan 27 milisecond. Next, masih algoritma penjadwalan. Kelemahan dari algoritma ini adalah waiting time rata-rata cukup lama. Jadi waktu tunggu atau rata-rata waktu tunggu cukup lama ya. Terjadinya convoy effects, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Misalkan proses dibalik sehingga urutan kedatangan adalah P3, P2, P1. Waiting time adalah P1 6, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 0. Average waiting time-nya 6 ditambah 3 ditambah 0 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, di sini terlihat gancet kedatangan proses sesudah urutan kedatangannya dibalik ya. Kita masuk ilustrasi berikutnya, yaitu SJF, sorted job first. Setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil dan waiting time rata-rata juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Contoh sorted job first. Sini kita jelaskan ada 4 buah proses yang datang berurutan, yaitu P1 dengan AT atau arrival time pada 0,0 milisecond dan burst time atau BT 7 milisecond. P2 dengan arrival time pada 0,2 milisecond dan burst time 4 milisecond. P3 dengan arrival time pada 4,0 milisecond dan burst time 1 milisecond. P4 dengan arrival time pada 5,0 milisecond dan burst time 4 milisecond. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Average waiting time rata-rata untuk keempat proses tersebut adalah sebesar 0 ditambah 6 ditambah 3 tambah 7 dibagi 4 sama dengan 4 milisecond. Oke, next. Next, masih algoritma penjadwalan. Di sini terlihat
Gantt chart dari sorted job first, non preemptive ya. Penjawalannya adalah non preemptive. Average waiting time rata-rata untuk keempat proses tersebut adalah sebesar 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 4 sama dengan 3 milisecond. Ada beberapa kekurangan dari algoritma ini, yaitu susahnya untuk memprediksi burst time proses ya yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, proses mempunyai burst time yang besar ya, akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Oke, next ke slide berikutnya. Masih algoritma penjadwalan. Algoritma ini dapat dibagi menjadi dua bagian. SCF tadi, maksudnya algoritma SCF tadi. Yang pertama, primitif, proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue-nya dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut. Maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Yang kedua, non-preemptive. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Next, lanjut algoritma priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjawalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain time limit, memory requirement, ini permintaan memori yang dilakukan oleh proses tersebut. Lanjut, akses file. Ini akses file yang diminta oleh permintaan file yang dilakukan oleh proses. Perbandingan antara burst time MK dengan CPU burst. 5. Tingkatan kepentingan proses. Jadi di sini proses juga mempunyai kepentingan. Tidak kita saja yang punya kepentingan ya. Di CPU dan sistem operasi atau penjawalan CPU itu mempunyai tingkat kepentingan juga. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptif maupun non-preemptif. Kelemahan pada penjadwalan priority scheduling ini adalah dapat terjadinya infinite blocking atau starvation. Satu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah hanging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Next, round robin. Round robin adalah sebuah algoritma ya. Algoritma ini mengilir proses yang ada di antrian. Proses akan terdapat jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Tentu proses ini cukup adil karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses dapat jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n, dan tak akan menunggu lebih lama dari n-1 key, dengan key adalah lama satu kuantum. Permasalahan utama yang ada di algoritma round robin ini adalah menentukan besar time kuantumnya. Jika time kuantumnya itu ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan dieksekusi selesai dalam satu kuantum. Hal ini tidak baik karena akan terjadi banyak switch, padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari suatu proses ke proses lainnya, disebut dengan context switching times. Sebaliknya, jika time kuantum terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti algoritma first come first serve ya. Time kuantum yang ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari satu time kuantum. Oke, next. Masih algoritma round robin. Di sini terlihat skema dari urutan kejadian algoritma round robin, di mana pertama proses tersebut dipilih. Setelah dipilih,
timernya di set untuk di interrupt ya. Proses setelah satu kuantum. Setelah timer di set, lanjut ke tahap dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Di sini jika proses itu memilih ke tahap 4A, yaitu suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum, maka proses itu dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Jika proses tersebut sudah masuk antrian paling belakang, penjauhan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Dan jika proses tersebut ya, dan jika dispatcher yang disiapkan memilih proses ke tahap 4B, yaitu proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir, CPU lalu dibebaskan ke tahap berikutnya, dan CPU melakukan penjawalan dan mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Nah, di sini terlihat skema penggunaan waktu kuantum. Yang proses A sudah masuk ya, dan proses B di proses belakangan masuk antrian berikutnya, dan proses C masuk dalam antrian setelah antrian proses B. Oke, next. Multi-level queue ini adalah algoritma yang prinsipnya algoritma ini jika setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, maka akan didapati queue seperti pada gambar berikut. Di sini terlihat ada higher priority ya, di mana di level ini ya ada 5 level. Yang level pertama ada sistem proses, ada interaktif proses, ada interaktif editing proses, dan ada batch processing, dan ada student proses. Ini adalah level dari algoritma multi-level queue. Dari gambar tersebut ya akan terjadi pengelompokan proses-proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian-antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses yang sering disebut dengan algoritma multi-level queue. Oke, next. Masih algoritma multi-level queue. Kelemahan dari algoritma ini adalah kelemahan dari algoritma ini sama dengan priority scheduling. Priority scheduling yaitu sangat mungkin bahwa suatu proses pada queue dengan prioritas rendah bisa saja tidak mendapat jatah CPU. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya memaksimalkan untuk setiap antrian, sehingga jika suatu antrian memakan waktu terlalu banyak, maka prosesnya akan dihentikan dan digantikan proses yang ada di bawahnya. Dan tentu saja batas waktu tiap antrian bisa saja sangat berbeda, tergantung pada proses masing-masing antrian yang ada di dalam sistem. Lanjut ke algoritma berikutnya, multi-level feedback queue. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan berpindah ke antrian yang lebih rendah. Nah, di sini kita lihat ya, di skema ini kita lihat algoritma ini definisikan melalui beberapa parameter, antara lain jumlah antrian. Yang diperhitungkan di sini adalah jumlah antriannya ya. Kedua, algoritma penjauhan tiap antrian. Yang ketiga, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Yang keempat, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah. Yang kelima, antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Lanjut, masih multi-level feedback queue. Dengan pendefinisian di atas, algoritma ini sering dipakai karena algoritma ini mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem. Tapi untuk mengetahui mana penjauhan terbaik, kita harus mengetahui nilai parameter tersebut. Multi-level feedback queue adalah salah satu algoritma yang berdasarkan pada algoritma multi-level queue. Perbedaan mendasar yang membedakan multi-level feedback queue dengan multi-level queue biasanya adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian
ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Penerapannya dari algoritma multilevel feedback queue ini akan diterapkan dengan mendefinisi terlebih dahulu parameter-parameter berikut. Yang pertama, jumlah antriannya. Yang kedua, algoritma penjauhan tiap antrian. Yang ketiga, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Yang keempat, kapan menurunkan proses antrian yang lebih rendah. Yang kelima, antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Contoh, terdapat 3 antrian. Q1 sama dengan 10 milisecond FCFS. Q2 sama dengan 40 milisecond FCFS. Q3 sama dengan FCFS. Proses yang masuk ke antrian Q1. Jika dalam 10 milisecond tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 milisecond tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diharapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang ini, algoritma multilevel feedback queue adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.